Ayo. Kak, pengantin wanita sudah datang. Terima kasih Minsi. Tuan muda, selamat ya. Terima kasih. Silakan duduk di sini. Tuan muda ini. Apa ini tidak melanggar aturan? Non Gao, silakan duduk di sini. Non. Saya berharap kamu dan Tuan Cerdas tahun penasinta dan kasih sayang selamanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kak, kalau kamu nggak nafsu makan, kita nggak akan nungguin kamu di acara makan malam. Renjie lagi bantu kamu sambut tamu. Oke. Saya bikin kamu khawatir. Kak, banyak orang datang hari ini. Semuanya senang buat kamu. Tolong sampaikan terima kasih saya ke sini orang. Kalau gitu saya duluan ya. Maaf. Karena kondisi kesehatan saya nggak bagus. Dokter bilang, saya nggak tahan angin. Jadi jendela di sini ditutup. Apa baunya di dalam ruangan? Bikin kamu nggak nyaman. Kamu nggak perlu tinggal di sini. Saya udah siapin kamar tamu buat kamu. Setelah semua tamu pulang, saya akan suruh Kak Min antar kamu ke sana. Saya lagi ngomongin Kak Min. Barusan. Yang antar kamu masuk sama 11 Niang. Dia sepupu jauh keluarga kita. Renjie dan saya biasa manggil dia Minsi. Tapi kamu biasanya bisa manggil dia Kak Min. Kamu terus-terusan batuk. Demam ringan dan keringat malam. Dan merasa lemas di seluruh tubuh. Sudah berapa lama ini terjadi? Kamu paham obat-obatan. Dan kamu. Itu bau obat di rumahmu. Astragalus dan salvia. Baibu ini. Dan penampilanmu. Persis seperti ibuku. Dengan ibumu. Meninggal. Maaf, aku tidak membicarakan situasimu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini semua benar. Nona ketiga. Kamu seharusnya sudah tahu situasiku sekarang kan? Hari-hariku sudah terhitung. Kamu tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Aku dengar. Lalu kamu masih mau menikah denganku? Ini adalah janji. Janji keluarga Gao kepada keluarga Luo. Ini benar-benar menunda kamu terlalu lama. Lebih baik tidak seperti ini. Selama kedua keluarga baik-baik saja. Cukup baik. Kamu benar-benar baik hati. Jika kamu diminta untuk memilih lagi, apakah kamu akan memilih untuk duduk di sini? Aku masih akan duduk di sini. Bicara denganmu. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Di mana Nyonya Gao? Aku melakukan ini. Ibuku mereka semua bisa beristirahat dengan tenang. Pernahkah aku mengatakan, kamu baik hati?
Kamu sudah mengatakan ini setidaknya 5 kali. Maka kita pasti sudah banyak berbicara. Aku pasti sudah mengatakan itu jauh lebih baik. Dari kelahiranmu sampai sekarang. Aku sudah mengerti semuanya. Bagus. Mulai besok. Giliranku untuk berbicara. Aku sudah menceritakan kisahku padamu. Aku juga tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Apa yang kamu tertawakan? Ceritakan lebih banyak bahwa kamu rajin-rajin belajar lembut dan sopan. Katakan kamu akan memperlakukanku dengan baik. Ternyata Tuan Gao melihatku seperti ini. Aku berharap tidak akan mengecewakan kepercayaannya. Saya dengar kamu dan anggota termuda keluarga Gao kecocokan. Itu benar. Bisakah kamu melupakan Du Haoran? Saya akan menjadi istri yang baik untuk keluarga Luo. Tapi, saya tidak akan dan tidak bisa melupakan Haoran. Tidak di kehidupan ini. Bahkan di kehidupan berikutnya. Bulan terang. Saya akan menghindarinya. Kamu tidak perlu tinggal di sini. Saya sudah menyiapkan kamar tamu untukmu. Tunggu sebentar. Setelah semua tamu bubar, saya akan meminta kakak Min membawamu ke sana. Saya dengar kamu dan tuan muda miskin keluarga Gao saling mencintai. Itu benar. Apa yang salah? Apakah kamu masih lelah setelah menjadi pengantin pria seharian? Belum tidur. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa orang hanya duduk di sini dan tidak apa-apa untuk menandatangani. Masih ada beberapa orang bersedia berada di luar dalam hujan. Siapa yang kamu bicarakan tentang terjebak dalam hujan di luar? Itu Du Haoran. Apa yang dia inginkan? Dia mungkin datang untuk pesta pernikahan. Dia ingin bertemu Mingyue. Kemudian mereka berdua memanfaatkan kakak tertua yang tidur. Kabur bersama. Berani. Renjie, kamu tidak bisa menangkap lelucon seperti ini. Jadi bagaimana jika dia tidak tahan? Orang-orang sedang berdiri di luar sekarang. Apa yang mengganggumu? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan tidur. Haoran. Haoran bangun Haoran. Haoran. Anak ini,
Mengapa kamu tidak bisa memikirkannya begitu banyak? Non, dia sangat panas. Itu demam. Ah Feng pergi mengambil air dingin. Biarkan dia tenang dulu. Agui, Nyonya, cari cara untuk tolong cepat datang dokter. saya akan segera pergi. Jangan pergi. Jangan pergi 69D. Kamu berjanji padaku. Jangan pergi. Apa yang dia katakan? Kamu berjanji padaku untuk tidak pergi. Jangan pergi. Nyonya ketiga berjanji pada Haoran. Dia bilang, tidak akan meninggalkannya. Jangan pergi. Pagi. Maaf, saya tertidur di sini. Sesuatu jatuh. Saya yang seharusnya minta maaf. Ini seperti penyakit saya. Setengah jalan membaca buku, kantuk datang. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Tidak apa-apa. Ibu saya dulu sangat beruntung. Dokter bilang penyakit ini. Penyakit seperti ini hanya lemah dan lemah. Sedikit lelah. Tenaga saya habis. Kamu terlihat bersemangat. Kemarin kamu bicara banyak. Dan kamu punya nafsu makan yang baik. Semua ini baik untuk penyakitmu. Menghitungnya seperti ini. Kita hampir tidak tidur di kamar yang sama semalam. Malam pengantin yang sangat spesial. Toshiyuki, apa yang kamu lakukan? Saya. Biasanya istri baru harus bangun pagi, melayani ibu mertua. Biarkan saya melihat bulan purnama. Apakah kamu perlu saya membawanya ke sana? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang berbicara di luar? Apakah itu Minsi? Selamat pagi kakak. Pagi. Kakak sudah bangun. Kakak Toshiyuki. Selamat pagi Tuan Renjie. Bulan terang. Kamu harus mengubah kata-katamu di masa depan. Kamu tidak bisa memanggilku Tuan lagi. Aku juga harus memanggilmu kakak ipar. Tepat sekali. Minsi, tolong bawa Ming Yue untuk membersihkan diri. Tadi malam, Ming Yue tidak kembali ke kamarnya. Kita berdua tadi malam bercinta di malam hari. Benar. Apakah kamu akan kembali hari ini? Nona. Demamnya. Mengapa kamu belum pergi? Jika Haoran memiliki kekurangan, bagaimana aku bisa berani bertemu dengan Tuan dan Nyonya? Jangan khawatir. Siapa bilang Haoran akan baik-baik saja? Bahkan jika dia dalam keadaan sehat. Hatiku hancur. Desi, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada bibimu? Ini urusan keluarga Gao. Jangan ikut campur. Aku? Afeng? Biarkan Tuan Desi berbicara. Tentu saja aku ingin berbicara. Kamu membenci Ming Yue. Kamu bisa menyalahkan Ming Yu untuk Ming Xiu. Maka jangan khawatir tentang Haoran sekarang. Haoran berhutang budi pada keluarga Gao.
Dia pantas membantu keluarga Gao membalas budi. Bukankah itu yang kamu pikirkan? Bukan begitu. Deshhi, kamu. Jika Ming Yue menikah dengan pria baik, Haoran mungkin akan melupakannya. Tapi Ming Yue menikah dengan pria yang hampir mati. Kamu berbicara omong kosong. Mengapa Haoran menderita seperti ini? Tian tidak takut untuk memberitahuku. Haoran berdiri di luar rumah Luo sepanjang malam. Tentu saja dia tidak tega meninggalkan bulan yang terang. Tapi dia lebih khawatir Ming Yue akan menderita lagi. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa bangun. Haoran. Bagaimanapun juga kamu bangun. Harus menderita lagi. Bukankah mereka semua bilang aku adalah tuan muda keluarga Gao? Tuan tidak ada di sini. Tuan muda yang memegang kendali. Tapi aku tuan muda yang memegang kendali. Hanya bisa melihat kakakku dengan tidak berdaya. Untuk menjadi Saifu. Aku adalah tuan muda. Nona. Deshhi sudah besar. Dia berbicara seperti orang dewasa. Berbicara seperti pria. Dengan cara ini, malah aku yang dibebaskan. Beban di pundakku, sebaliknya tidak terlalu berat. Nona, ini semua adalah kata-kata marah seorang anak. Jangan dianggap serius. Nona, anak itu benar. Aku benar-benar berpikir begitu. Liu Biun berhutang padaku. Aku akan membuat putrinya menderita untuk putriku. Itu adil. Dan Haoran juga salah. Dia seharusnya tidak menyukai putri Liu Biun. Aku menghukumnya. Hasilnya, siapa yang aku hukum? Aku menghukum diriku sendiri. Nona. Sepertinya lebih baik tidak pergi. Kamu istirahat di rumah saja. Biarkan Renjie melakukannya untukku lagi. Jika kamu tidak muncul lagi, orang-orang benar-benar mengira bahwa pengantin pria ini adalah Renjie. Tapi kamu sedang demam. Kamu tidak bisa terkena dingin lagi. Aku tahu kondisi fisikku dengan baik. Nggak masalah. Aku nggak datang ke resepsi pernikahan. Aku udah nggak tahan sama kamu. Ini pintu belakang. Harus pergi. Setidaknya, kita perlu kasih tahu beberapa kerabat dan teman keluarga Gao. Jangan khawatir mereka. Mereka pasti khawatir sama kamu. Aku ingat terakhir kali. Pas aku ke keluarga Gao kamu. Ini sebelum aku berangkat ke Inggris buat kuliah. Udah hampir 8 tahun lalu. Aku sibuk banget sejak pulang. Sakit setahun yang lalu. Nggak pernah keluar rumah lagi.
Aku lagi mood bagus hari ini. Pengen jalan-jalan dikit. Oke, ayo. Bibi Gao. Halo. Halo mertua. Halo, Bibi. Paman Gui. Sudah lama nggak ketemu, Master Luo. Nggak. Aku harusnya manggil kamu paman sekarang. Iya. Sudah lama tidak bertemu. Nona ketiga. Silahkan. Bibi. Pulang. Undang mertua kamu. Nyonya Gao, silahkan. Mereka semua anggota keluarga. Gak usah sungkan paman. Cepetan bangun. Harus. Erhao merasa nggak enak. Aku nggak bisa datang ketemu pengantin langsung. Sungguh tidak sopan. Nggak nyangka setelah menikah, seluruh diriku berubah. Perasaan enak. Iya nyonya. Mingyue orang yang penuh berkah. Dia bawa semua berkah ke keluarga Luo kita. Tidak apa-apa. Rasanya enak. Menyingkir. Terima kasih atas perhatiannya, Tante. Apakah kamu masih terbiasa? Nyonya, tolong tenang. Kita tidak perlu bulan terang untuk mengikuti kebiasaan kita. Mari kita tetap bersamanya. Ya nyonya. Yan Hao versus Mingyue. Cinta yang begitu erat. Yan Hao. Cepat duduk. Tante Xie. Ayo. Saudara ipar. Apakah Desi baik-baik saja? Baik. Apa yang baik? Bersembunyi dan menolak untuk bertemu siapapun. Ternyata saya pergi menemui Master Desi. Apakah kakak kedua saya merasa lebih baik? Baik. Saya masih akan meminumnya sesuai resepmu. Itu yang diperintahkan Dr. Ye. Orang Desi menolak untuk Kiliar. Saya melepasnya dulu. Kakak. Dia ingin kamu memperlakukan Mingyue dengan baik. Dia akan membawa Mingyue kembali. Ini terdengar seperti seseorang yang bertanggung jawab atas rumah. Sepertinya keluarga asalmu sangat kuat. Saya harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Di mana Haoran? Apa yang dia lakukan? Dia di dalam kamar. Ya. Pankek buatan Haoran. Spesial dan lezat. Bulan terang. Saya belum pernah melihat. Seperti apa toko roti itu? Bawa saya melihatnya nanti. Tempatnya terlalu panas. Tidak baik untuk kesehatanmu. Kalau begitu saya tidak akan pergi.
Saatnya duduk. Saudara ipar, minuman kasar. Hormat yang tidak sensia. Silakan datang ke aula belakang. Anggur kali ini akan sangat lezat. Nyonya Gao silakan. Silakan. Pelan-pelan mertua. Ayo kita pergi menemui Desi. Nona. Xiao Xiang, bangun cepat. Berapa kali aku sudah bilang? Kita tidak perlu tata krama seperti ini. Tuan menyuruhku untuk menemuimu. Aku sangat takut kamu akan pergi. Bukankah aku di sini? Yan Hao. Dia adalah Xiao Xiang. Hello, Zai Xiang. Aku bertemu paman. Ayo tidak perlu bangun cepat. Aku sama seperti Mingyue. Tidak perlu tata krama ini. Xiao Xiang. Ayo ambil. Ambil cepat. Tidak masalah. Ini hadiah pertemuan dari Yan Hao untukmu. Terima kasih paman. Sama-sama. Apakah Desi di sini? Di dalam. Bagus. Tuan muda. Nyonya sudah datang. Kakak kedua. Yan Hao dan aku datang menemuimu. Apakah wajahmu sudah terasa lebih baik? Desi. Sudah lama tidak bertemu. Ya. Kakak Yan Hao. Sudah lama tidak bertemu. Mingyue. Kamu dan Xiao Xiang. Apakah kalian ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi? Ya. Aku juga akan kembali ke Shuyuezhai untuk mengambil beberapa barang. Kakak kedua. Akan datang menemuimu lagi. Kamu ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku. Benar. Bibi. Tetap di sini. Baik. Aku lihat Yan Hao agak lelah. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Terima kasih Bibi. Bulan terang. Datanglah sering-sering kalau ada waktu. Ini adalah rumah asalmu. Aku pasti akan sering kembali untuk menemuimu. Bibi. Kalau begitu kita pamit dulu. Silakan. Kamu baik-baik saja. Baik. Kamu harus membiarkan aku pergi jalan-jalan di dalam toko roti. Mungkin akan baik-baik saja kalau kamu menghangatkannya sedikit. Mengapa kamu tidak bertanya padaku? Apa yang kamu katakan pada Desi? Apa yang bisa kamu katakan? Bukan kakak sulung. Ini aku. Aku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Bulan terang kembali ke pintu. Keluarga Gao tidak kasar. Kamu bangun dan melihat bulan terang. Ya? Hao terlihat baik. Mungkin kita terlalu khawatir. Dia sangat baik pada Mingyue. Kali ini, kamu bisa tenang. Haoran?
Menantu ini dipilih oleh pamanmu. Pamanmu tidak akan menyakitinya. Kamu harus mengerti ini. Haoran? Meskipun kita bibi dan keponakan, tapi sebenarnya sama seperti ibu dan anak. Mungkinkah? Apakah kamu benar-benar berencana untuk tidak pernah berbicara denganku? Terima kasih. Aku masih ingin berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Pulanglah bersamaku. Kamu sudah keluar sepanjang hari. Tubuhmu tidak akan tahan. Kamu seperti ini. Aku merasa sangat tidak nyaman. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku. Aku bisa menemanimu pulang ke rumah orang tuamu. Aku akan senang melakukannya. Yan Hao, Terdengar sangat bagus. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Ini pertama kalinya kamu memanggil namaku. Aku memikirkan hubungan kita. Baiklah. Bulan terang. Jika tubuhku bisa bertahan melewati musim dingin ini, kurasa tahun depan, aku bisa menemanimu selama festival Qingming. Pergi dan sembahyang ke ibumu. mari kita minum teh dulu. Bagus. Kak, apakah kamu merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Kak, obatnya sudah datang. Minumlah selagi masih panas. Terima kasih, letakkan saja di sini. Obat harus diminum selagi masih panas. Sekarang, Kakak, kamu sekarang sangat patuh. Mulai sekarang kamu harus meminta bulan terang mengawasimu minum obat. Baik. Hal-hal ini di masa depan. Serahkan saja pada Ming Yu. Bagaimana bisa begitu? Orang sekarang, tapi nyonya besar keluarga Luo kita. Jadi mulai ambil alih sekarang. Nona muda. Apakah Yan Hao serius? Bulan terang baru saja masuk rumah. Apakah dia benar-benar akan diizinkan mengambil alih? Bukan kamu yang bilang. Apakah Ming Yue nyonya muda? Dia adalah nyonya muda Yan Hao, bukan milikmu. Aku paling cocok untuk ini. Aku ingin mencari pengasuh khusus untuk Yan Hao. Tidak menyangka nenek moyang masuk. Kak Min. Ada sesuatu yang terjadi. Yan Hao tertidur. Begitu. Ini daftar makanan di rumah. Yan Hao bilang kamu yang akan bertanggung jawab mulai sekarang. Ini, terserah kamu. Hao perlu perhatian khusus pada dietnya. Kamu harus sangat berhati-hati. Bagaimana dengan ini? Ini daftar manual di rumah. Halaman depan dan belakang juga terpisah.
Tidak boleh terlalu banyak orang di kamar Yan Hao. Paman juga. Jika orang tua ingin keluar, harus ada setidaknya 2 pelayan yang melayani. 2 hari ini, saya meminta mereka semua keluar untuk melihatmu. Kamu bisa memilih 2 gadis yang kamu suka. Selain itu, Kakak Min, saya benar-benar tidak bisa. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan memaksa. Mungkin kamu belum terbiasa. Tunggu sampai kamu terbiasa. Saya akan memberikan ini lagi padamu. Kalau begitu, saya harus memberikan ini ke Koki. Tidur lebih awal. Benar, saya dengar Koki utama toko kue Gaojia sakit. Penyakitnya belum parah. Koki utama ini, apakah dia sepupu tertuamu sekarang? Sejak kamu menikah, sepertinya dia sakit setelah mendengarnya. Ada total 26 siswa dalam bahasa Inggris. Ini simbol fonetik. Kami akan mengucapkannya sesuai simbol fonetik ini. Ketika saya pertama kali tiba di Inggris, saya tidak mengerti satu kata pun dalam bahasa Inggris. Yang saya inginkan hanyalah pulang. Jadi bagaimana? Bahasa Inggris akademik. Tidak boleh tidak diketahui. Bulan terang. Kamu bisa kembali dan melihatnya. Apakah kamu ingin saya menemani? Terima kasih. Tidak. Kenapa? Tidak bisa kembali. Kamu sudah bangunkan. Aku kenal kamu. Kamu tidak bisa tidur terus-terusan. Tuan sudah pergi. Kamu sakit lagi. Sepertinya tidak ada yang peduli dengan tempat ini. Rambut Paman Agui sudah banyak yang memutih. Tapi kamu sekarang seperti ini. Dia tidak bisa memaksamu untuk bangun. Haoran. Ketika Nyonya ketiga kembali, aku melihat Tuan muda tertua dari keluarga Luo. Dia sepertinya sangat baik kepada Nyonya ketiga. Haoran. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Lalu apakah kamu pernah memikirkan Nyonya ketiga? Dia akan hidup sengsara seperti ibunya. Tidak peduli seberapa baik keluarga Luo kepada Nyonya ketiga. Itu hanya makan enak dan pakai baju bagus. Nyonya ketiga masih merasa tidak enak. Jika kamu hidup dengan baik, hati Nyonya ketiga akan merasa lebih baik. Jika kamu tidak ada lagi, aku sangat takut. Aku benar-benar takut dia akan menjadi seperti Tuan. Haoran, kamu sudah melihat semuanya. Sejak Nona Liu pergi, Nyonya kedua dan Nyonya pertama sangat baik kepada Tuan. Tapi aku masih merasa tidak enak di hati. Kamu bilang, apakah Nyonya ketiga akan seperti Tuan? Haoran.
Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa lelah. Ingin istirahat sebentar. Aku akan segera bekerja lagi. Aku baik-baik saja. Ada waktu untuk menulis surat. Kenapa aku tidak datang dan berbicara denganmu? Dia sudah lama tidak keluar. Bagaimana penyakitnya? Salju yang membaik. Sudah mulai pulih. Bagus kalau sudah membaik. Apa yang ditulis di surat itu? Dia khawatir tentang kesehatan bibinya. Belum ada kabar tentang kakak tertua. Kenapa Renjie tidak suka kakak tertuanya? Bukan dia tidak suka Ming Xiu. Dia tidak suka keluarga Gao Mu. Renjie dan aku tidak lahir dari ibu yang sama. Betapa mudanya aku. Aku sering suka berjalan-jalan di sekitar keluarga Gao. Sekali dia minum terlalu banyak. Hanya dengan seorang gadis dari keluarga Gao. Ada beberapa keterikatan. Aku tidak menyangka gadis ini hamil. Tuan Gao. Itu kakekmu. Kami hanya bisa mengirimnya ke keluarga Luo. Kemudian gadis ini, ketika Renjie lahir, meninggal saat melahirkan. Apa yang kalian berdua lakukan? Pergi. Nyonya akan tidak senang melihatnya nanti. Kenapa kamu tidak naik? Aku adalah tuan muda keluarga Luo. Apa hubungannya datang ke sini untuk bermain? Kamu adalah tuan muda keluarga Luo. Aku masih bupati. Hanya anak dari gadis murahan. Kamu keluar kamu. Bajingan kecil. Pergi sekarang. Renjie pulang hari itu. Hanya menangis begitu keras. Dia tidak ingin dirinya lahir dari seorang gadis. Setelah kejadian itu, tuan keluarga Gao berharap semua pelayannya akan tidak pernah menyebutkannya lagi. Apa yang terjadi pada kelahiran Renjie? Tapi di hati Renjie, aku tidak bisa melupakannya lagi. Bibir memalukan yang diberikan kepadanya oleh keluarga Gao. Ya. Di rumah ini, ada perbedaan besar. Tidak ada perbedaan. Lahir dari orang tua yang sama. Tidak ada perbedaan. Saya pikir itu mungkin Ming Xiu. Apakah kamu sedikit tidak baik kepada Renjie? Begitulah Renjie. Semakin kamu memperlakukannya berbeda, semakin kasar dia meresponsmu. Dia hanya ingin, saya merasa lebih baik di dalam. Jika kamu bisa mengerti mentalitasnya, saya pikir ada beberapa hal. Kamu bisa memaafkannya. Dia selalu ingin mencari muka denganmu. Dia mendengar. Kamu sedang menanyakan keberadaan Ming Xiu. Saya sudah mengirim seseorang untuk mencarinya. Saya tidak memikirkannya lama. Seharusnya ada kabar baik. Pada saatnya, saya harus meminta kamu untuk memberinya beberapa pandangan baik. Bulan terang. Maaf mengganggumu. Saya dengar. Kamu sudah membantu mencari kakak perempuan. Saya di sini untuk berterima kasih. Kamu terlalu sopan. Sejak kamu menikah ke keluarga kami, saya ingin mengatakan beberapa kata kepadamu. Lihat wajahmu yang tersenyum. Lebih sulit daripada mencapai lanjut. Saya tidak menyangka hal kecil ini. Kamu benar-benar datang untuk berterima kasih padaku. Ternyata untuk menyenangkanmu. Itu hal yang sangat sederhana. Benar. Ini disebut saksofon. Itu adalah alat musik barat. Kakak laki-laki saya membawanya dari Inggris.
Kakak laki-laki bisa memainkannya lebih baik daripada kemudian saya sakit. Kehabisan napas. Saya tidak meniupnya lagi. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencobanya? Saya tidak akan. Tidak masalah. Coba. Bukan begitu. Itu dia. Ambil ini dengan jari kelingkingmu. Bukankah tangan kiri yang memegangnya? Jangan bergerak. Aku cuma mau membersihkannya untukmu. Tidak. Jangan sentuh lagi. Taruh ini di sini. Paman dan kakak ipar sangat antusias. Apa aku mengganggu kalian berdua? Renjie cuma mengajarku cara meniup. Saksofon. Benar? Sebaiknya Yan Hao yang mengajarimu. Jajar Renjie atau Yan Hao. Ada apa? Huang Fucheng bilang peralatannya sudah sampai. Tanya kapan kamu akan ke sana. Tahu. Kamu bilang sebelumnya, begitu peralatannya datang kamu harus segera ke sana untuk melihatnya. Huang Fucheng bilang. Aku bilang sudah tahu. Mari bicara bisnis. Aku duluan. Halo Nyonya. Haoran. Kue pernikahan Nyonya ketiga. Sekarang banyak dipuji oleh keluarga dan teman. Banyak orang masih ingin makan kue ini lagi. Camel hate. Pesanan ini. Aku teba. Tunggu sebentar. Akan ada lebih banyak lagi. Nyonya. Keluarga Gao kami. Toko roti sudah lama berdiri. Tidak begitu ramai lagi. Paman Gui. Aku hanya bisa menerima dua ini. Yang lain. Aku tidak bisa. Haoran, dengarkan nada bicaramu. Roti ini ada karena bulan purnama. Kamu tidak mau menukarnya. Begitukah maksudmu? Kamu lebih suka melihat keluarga Gao kesulitan mencari nafkah. Aku juga tidak mau menukar roti ini. Ya? Nyonya Janggian merah. Haoran mungkin tidak bermaksud seperti ini. Biarkan dia berbicara sendiri. Nyonya. Anda salah memahami maksud Haoran. Kue ini merah di salju. Memerlukan kerajinan tangan murni. Sup dengan kulit tipis. Tidak setiap master bisa melakukannya. Selain itu bahan baku terbatas. Ini cuka berry yang dibuat oleh Nyonya ketiga. Setelah membuat kue pernikahan. Tidak banyak jumlahnya. Sisa. Hanya cukup untuk ini. Bukan Haoran menolak. Apa yang harus dilakukan dengan pesanan yang tersisa? Toko kue Gaojia hilang hanya sekali. Kesempatan besar untuk meringankan kesulitan. Juga kehilangan pendapatan yang cukup besar. Tapi yang benar-benar membuat Bibi sedih. Seharusnya forum Anda. Hampir habis saus cuka berry. Haoran belum ditemukan. Bahan baku yang bisa diganti. Bibi tidak pernah memikirkannya. Cuka buah yang Anda buat. Bisakah dia menghidupkan kembali keluarga Gao? Wajahnya tidak terlihat baik. Apa yang ditulis Desi lagi? Saya tidak ingin menontonnya. Setiap kali saya menulis balasan, saya berbicara tentang sesuatu tentang toko. Tidak menarik sama sekali. Jika saya menulis sesuatu tentang dia dan Xiao Xiang, saya sangat tertarik. Bagaimana kabar mereka? Ada. Saya akan membacakannya untuk Anda. Berhenti tertawa. Tidak mengganggu. Temukan hari. Biarkan mereka datang dan duduk di rumah. Kakak. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Ming Yue baru saja bercerita lelucon pada saya. Sangat berat. Dikirim. Saya memperkia sesi rank. Membawa beberapa resep dan bahan dari Inggris. Mari kita buka dan lihat. Bagus. Benar. Ini khusus dibeli untukmu, lihatlah.
Ini adalah beberapa metode yang digunakan orang Eropa untuk membuat kue. Kue ini dibuat oleh orang Eropa, memiliki rasa yang berbeda. Itu hebat. Hanya, saya tidak begitu mengerti. Tidak masalah. Mari kita lakukan sekarang. Ubah teori menjadi praktik. Maukah saya mengajari Anda cara melakukannya dengan baik? Bagus. Jalan. 2 potong apel. Tambahkan 1 sendok makan jus lemon dan aduk rata. Anda juga bisa menggunakan cuka buah sebagai gantinya. Tepung baking powder. Aduk secara merata pada saat yang sama. Gula susu. Kocok hingga berwarna putih susu. Tambahkan telur dan kocok rata. Tambahkan jus apel dan tepung lalu aduk rata. Ada satu prosedur yang sangat penting. Oven ini perlu dipanaskan terlebih dahulu, setidaknya 1/4 jam. Kemudian masukkan bahan yang sudah dicampur dan panggang. Meskipun bahan-bahan ini sangat khusus, tapi di sekitar sini, mungkin menemukan bahan baku alternatif. Meskipun surat ini ditujukan untuk saya, tapi sebenarnya Ming Yue ingin Anda tahu. Cara membuat kue-kue barat ini, Anda harus menyimpannya. Jangan mengecewakan keinginan Ming Yu. Apa yang dikatakan Haoran Ming Yue? Apa pendapatmu? Rasa baru bisa ditambahkan. Tentu saja itu bagus. Dan kue-kue barat memiliki kelezatannya sendiri. Hanya ada banyak bahan. Perlu membelinya dari luar negeri. Ini membutuhkan banyak uang tunai untuk berputar. Tapi mempertimbangkan situasi saat ini di toko kue Gaojia kami. Semua ini salah saya karena tidak berguna. Tinggalkan toko roti di tangan saya. Aku sama sekali tidak bisa membantu. Semuanya tergantung pada usaha semua orang. Mengapa aku harus menyebut ini rumahku? Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat sekarang. Kamu menghormati sang master dan mempertimbangkan sang murid. Mereka semua senang melayani keluarga Gao. Dan penampilan di tempat itu juga sangat bagus. Bisnis toko kue juga membaik. Jangan khawatir. Ambil waktu MU. Segalanya pasti akan menjadi lebih baik. Tambahkan kuning telur dan gula kastor. Kemudian tambahkan mentega yang sudah meleleh. Aduk bubuk kakao dengan air hangat untuk membentuk pasta kakao. Orang barat juga menyebutnya coklat. Coklat? Aku sangat menyukai rasa ini. Aku akan membuatnya untukmu besok. Oke. Tapi jangan lakukan apa yang kamu lakukan 2 hari lalu. Menyalakan kompor. Itu saja untuk hari ini. Tidak apa-apa, aku akan menulisnya besok. Kakak, bulan terang. Menemukan Gao Mingxiu. Bisakah aku pulang? Aku harus memberitahu Bibi tentang ini. Renja, siapkan mobil segera. Jangan keluar. Bagaimana kalau ini? Aku akan pulang bersamamu. Omong-omong, lihatlah Desi. Aku sudah lama tidak melihatnya. Bulan terang. Cepat bersihkan. Cepat pulang. Kakak. Aku pasti tidak akan membiarkan Ming Yue dan Du Haoran mempunyai sedikit kesempatan untuk berduaan. Nyonya besar ada di kota kabupaten Perk Imiu, Lu Qingqiang. 2 orang bertengkar di jalan. Nyonya besar sedikit menderita kerugian. Tampaknya aku dirawat di rumah sakit asing. Rumah sakit asing. Apa yang tidak nyaman? Dia sepertinya seseorang dengan nama asing. Aku bahkan tidak ingat apa namanya. Benar. Apa itu malnutrisi? Untuk ini, saya juga tidak mengerti.
Dan setelah itu, Kemudian setelah Nyonya tertua keluar dari rumah sakit, sepertinya saya bekerja di rumah seseorang. Ini terjadi setengah tahun yang lalu. Saya tidak tahu kemana perginya setelah itu. Saya pikir, apakah kamu sudah sampai di ibu kota provinsi? Saya akan mencari seseorang untuk menanyakan lagi. baiklah, Nona. Bulan terang sudah kembali. Bilang ada sesuatu yang mendesak dan saya ingin bertemu denganmu. Tidak akan ada keadaan darurat kan? Agui, tolong undang Nyonya ketiga untuk datang ke sini dan berbicara. Afeng, apakah dia datang sendiri? Tuan Renjie juga ada di sini. Dia bilang ingin mengunjungi Deshi. Bibi. Mengapa kamu begitu cemas? Kami menemukan kakak tertua. Ya? Semua itu berkat bantuan Renjie. Susah payah menemukannya. Ini alamatnya. Terima kasih Renjie. Maaf merepotkanmu. Bibi Gao. Ini seharusnya begitu. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Mingxiu yang merasa bersalah kepada keluarga Luo. Keluarga Luo tidak memperhatikan kesalahannya. Sudah sangat penuh kasih sayang. Mengapa saya harus merepotkanmu lagi? Apalagi? Sejak Mingxiu meninggalkan keluarga Gao, dia bukan lagi putri saya. Jadi, saya tidak ingin melihatnya lagi. Saya bahkan tidak ingin tahu di mana dia. Bibi, bulan terang ini. Jangan perhatikan hal seperti ini lagi. Jaga baik-baik Yan Hao. Jadilah istri yang baik dari keluarga Luo. Jangan biarkan orang berpikir bahwa putri keluarga Gao kita. Mereka semua sangat bodoh. Bahkan gosip tentang keluarga ibunya. Semuanya sangat menjengkelkan. Tahukah kamu? Ini teh tidur yang kamu berikan padaku. Aku ingin hari ini. Mungkin kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Aku akan berbagi secangkir denganmu dengan murah hati. Terima kasih. Sebenarnya, dia hanya tidak bisa melepaskan mukanya. Aku masih sangat bersyukur padamu dalam hatiku. Bibi, bukankah kamu juga khawatir tentang hal ini? Benar? Aku sangat gugup. Masalah kakak pergi dari rumah. Itu awalnya kesedihan di wajah Bibi dan rasa sakit di mulutnya. Aku seharusnya tidak melarikan diri seperti itu. Jika kamu menemukan seseorang untuk mengirim surat ke Deshi, biarkan Deshi memberitahu Bibi secara pribadi. Mungkin tidak akan begitu memalukan. Aku benar-benar tidak berpikir dengan baik. Bukankah Ah Feng sudah menerima alamatnya? Aku mengerti kepribadian Bibi. Dia melakukannya di depan Renjie. Sudah mengatakan sampai mati. Bahkan jika dia benar-benar peduli, aku juga tidak akan mencarinya. Dia tidak akan pergi. Mari kita pergi. Selama aku bisa menemukan kakakmu, bukankah sama saja siapa yang pergi ke sana? Aku akan pergi bersamamu besok. Tapi kamu, Aku baik-baik saja. Meskipun aku sedikit lemah, tapi belum. Bilang aku akan pergi berbelanja dan naik mobil bersamamu. Aku tidak punya kekuatan sebanyak ini lagi. Ayo. Minum tehnya, tidur lebih awal. kakak, Ini. Bukankah ini nona ketiga? Nona ketiga kamu benar-benar semakin cantik seiring bertambahnya usia. Tamu terhormat. Apa yang ingin kamu makan? keluar dan katakan sesuatu.
Kamu adalah Luo Renhao. Luo Renhao, ada yang bilang kamu sekarat. Tapi menurutku kamu hidup dengan baik. Kesehatanku memang tidak baik. Ming Yue sangat khawatir. Ya? Tapi aku akan menikahimu seperti kura-kura emas. Apa gunanya membiarkannya memainkan koleksi dimsum ini? Akihide. Di hati Ming Yue. Aku selalu merindukanmu. Dia di sini untuk membawamu kembali. Jemput aku. Ini kita. Mengapa kamu membawaku kembali? Kembali kemana? Kembali ke rumah Luo. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu akan mengambil tempatmu sebagai nyonya muda? Tidak, kakak. Kami membawamu kembali. Kembali ke rumah Gao. Siapa lagi dari keluarga Gao di sini? Kamu? Masih aku? Apakah kamu air yang dibuang oleh anak perempuanmu yang sudah menikah? Aku adalah anak perempuan yang tidak berbakti yang tidak bisa kembali setelah meninggalkan rumah. Di mana kamu bisa menjemputku? Kakak. Kamu berbicara dengan marah. Bibi selalu sangat merindukanmu. Dia, jealous as seven Jang Hari. Cukup. Lakukan perbuatan baik. Kamu bisa saja keluar dan menyebarkan lautan di jalan. Mengapa kamu datang padaku? Kakak, cukup. Siapa kakakmu? Aku Gao Mingxiu tidak ada hubungan denganmu. Aku juga tidak ingin memiliki hubungan ini denganmu. Kamu dan aku bukan lagi anggota keluarga Gao. Bahkan jika mereka kehilangan tablet leluhur, itu bukan urusanmu dan juga bukan urusanku. Kamu pergi lebih jauh dariku. Orang yang paling tidak ingin kulihat dalam hidup ini. Apakah kamu membeli satu? Ming Yue. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Cukup jadilah diri sendiri yang layak. Paman Gui. Haoran. Ini pesanan pengiriman hari ini. Lihatlah. Pinsu laku keras. Apakah Ming Xiu sudah kembali? Ya, saya pergi. Orang-orang juga melihatnya. Sebenarnya tidak benar-benar terlihat. Nona tertua bahkan tidak tahu bahwa Nyonya sudah ke sana. Ah Feng bilang. Nyonya memutuskan untuk tidak membawa Nona tertua kembali. Haoran. Bisakah kamu mengubah sifat burukmu? Kamu jelas-jelas memikirkan Nona tertua di hatimu. Kenapa tidak tanya langsung ke Nyonya? Jadi dia tahu kamu peduli. Bukankah kamu juga begitu? Saya hanya ingin tahu keadaannya. Masalahnya Nyonya sama sekali tidak tahu. Masalah Nona tertua mengambil anak itu. Saya khawatir istri saya akan sedih. Tidak memberitahunya. Nona tertua berada di rumah sakit luar negeri. Memutuskan untuk mengambil anak itu sendiri. Saya pikir, dia mungkin sudah melihat wajah asli Tuan Liu. Saya tidak ingin terlibat lagi. Kamu merasa pahit di hati. Kita semua tahu. Tapi Nyonya sedang menderita di hatinya. Hanya kamu yang bisa mengerti. Dia hanya punya satu anak perempuan. Sudah hancur. Tapi sekarang, hanya ada satu kerabat seperti kamu di depan saya. Apapun yang terjadi, kamu juga harus lebih mempertimbangkan perasaannya. Ngobrol dengannya. Berikan dia sedikit penghiburan. Paman Gui. Jangan khawatir, sudah diteliti. Pengganti cuka Bayberry. Nanti di kabinet. Saya bisa memasukkan lebih banyak pesanan. Ya. Apa yang saya katakan? Kalian berdua memang anak-anak nakal akhir-akhir ini. Di tempat itu setiap hari. Apa yang kamu lakukan dengan lampu hitam dan ternyata itu yang dia lakukan. Sangat bagus. Pergi beritahu Nyonya. Ya, cepat pergi. Renjie. APA Masalana. Biarkan aku bertanya padamu. Kapan kita akan pergi besok? Aku sudah menyiapkan buah seks dan lilin dupa. Pergi. Apakah kamu lupa? Besok adalah hari kematian bibiku. Lupa. Kamu bisa lupa ini juga, tanpa aku mengingatkanmu. Bagaimana kamu menjalani hidupmu dengan begitu bingung? Kapan kita akan pergi? Kita. Tidak mendesak. Jangan terburu-buru, lain kali saja. Lain kali? Bagaimana ini bisa terjadi lagi? Mengapa kamu menjadi semakin aneh? Semuanya bisa berubah.
Kamu juga aneh. Kamu harus bertanya tentang segalanya. Aku? Baik. Tidak perlu memperbaiki. Aku bisa pergi sendiri besok. Cukup siapkan dupa dan lilin buah seks. Aku biasanya menemani kamu setiap tahun. Tidak perlu tahun ini. Aku bisa melakukannya sendiri. Bulan terang. Aku baru saja akan pergi ke tempat kakak untuk menemuimu. Yan Hao sedikit lelah. Sudah tidur. Sangat awal. Benar. Hari ini kamu menemukan Gao Mingxiu. Apakah dia akan kembali? Tapi, bagaimanapun juga, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, besok adalah hari kematian ibuku. Aku mau bakar dupa. Mau ikut enggak? Enggak jauh dari sini. Kuil Shuyun, sekitar 10 mil di utara kota. Ada apa? Ada pantangan enggak soal ini? Nggak ada. Tablet peringatan ibuku. Ditaruh di sana juga.